Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua ya. Yuk kita hari ini belajar BK bimbingan konseling. Materi hari ini apa ya? Nah, materi hari ini yaitu school bullying. Kalian tahu ya bully itu apa ya? School bullying. Nah, nggak boleh ngebully, oke? Yuk kita mulai belajar dulu. Tapi jangan lupa sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita baca bismillah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya materi kita. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu ya pengantarnya ya. Berdasarkan penelitian di luar negeri, 40-80% anak usia sekolah mengalami bullying. Nah, 10-15% kemungkinan adalah korban atau pelakunya. 60% siswa SD dan SMP menyatakan bahwa bullying merupakan sesuatu masalah besar yang mempengaruhi kehidupan mereka dan menyatakan sering khawatir menjadi korban kekerasan dan pelecehan di sekolah dibandingkan ketika mereka menuju sekolah atau pulang sekolah. Nah, itu tadi. Jadi banyak ya tingkat persentase bullying ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berdasarkan penelitian di Indonesia sendiri, 31,8% bullying, 77,3% bullying non-verbal, 40,1% bullying verbal, dan 36,1% bullying fisik. Nah, sedangkan penelitian tahun 2008 terhadap 1.500 pelajar SMP dan SMA di Jakarta, Jogja, dan Surabaya, 67% mengaku di sekolah mereka pernah terjadi bullying. Pelakunya siapa? Kakak kelas, teman, adik kelas, guru, kepala sekolah, hingga preman sekolah. Sedangkan data Komnas Perlindungan Anak tahun 2009, 98 kasus kekerasan fisik, 108 kekerasan seksual, dan 176 kekerasan psikis. Nah, sekarang kita ke materi kita ya. Tadi setelah kalian lihat itu ada penelitian dan lain-lain. Sebenarnya pengertian bullying apa sih? Ya, kita lihat bersama-sama. Pengertian bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik, maupun seksual. Ya, jadi ini perilaku agresif dan negatif seseorang atau kelompok ya. Nah, itu berulang kali. Nah, ancamannya dilakukan sekali saja, tapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen juga merupakan bullying. Ya, walaupun kamu sekali ngancem teman kamu, dia ketakutan, itu juga bully. Paham ya sampai di sini ya pengertian bullying sendiri ya. Kita lanjutkan. Nah, manifestasi bullying. Nah, kita lihat dulu. Bullying bentuk fisik itu seperti apa, bentuk verbal apa, dan bersifat psikologis ya. Nih, bentuk fisik sendiri ada bentuk memukul, menampar, memalak, mendorong, mencubit, mencakar, dan masih banyak lagi itu bentuk fisik ya. Kemudian bentuk verbal. Verbal itu dengan kata-kata kita. Memaki, memfitnah, mengejek, mengancam, itu sudah bully. Dan yang selanjutnya bersifat psikologis, mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi. Itu, jadi tolong jangan kita lakukan salah satu. Ya, itu sudah bully. Lanjut. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi dari bullying sendiri. Yang pertama yaitu anak muda yang menjadi korban memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri, depresi, trauma, dan penyalahgunaan obat. Saya harap jangan ya di sini
di sekolah kita tidak ada yang ngebully temennya atau malah menjadi korban ya, semoga tidak ada. Yang kedua yaitu anak baik yang menjadi pelaku atau korban cenderung mengembangkan sikap bermusuhan dibandingkan dengan anak yang cenderung menunjukkan gejala diabetes dan serangan di masa depannya ya, itu. Dan yang ketiga, anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku dan menunjukkan perilaku buruk di sekolah seperti merokok dan menggunakan obat-obatan di masa depannya. Ya, jadi jadilah generasi yang bermanfaat, bermartabat, bermoral. Nah, itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang dampaknya nih. Dampak dari bullying. Bagi pelaku sendiri tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Ini bagi pelakunya tidak bisa konsentrasi belajar. Nah, sedangkan bagi korbannya menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Jadi cemas, korbannya itu akan selalu ketakutan, cemas. Dan bagi saksi, bagi yang lihat nih, yang tidak melakukan atau korban, takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, jadi malah merasa bersalah nih. Nah, dampak dari korbannya lebih lanjut yaitu mereka akan merasa menderita, mogok atau malas datang ke sekolah, kehilangan kepercayaan dan konsep diri, menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi, kehilangan konsentrasi belajar, stres, dan juga membahayakan kehidupan mereka yang nantinya akan mengarah ke kematian. Itu tadi dampak korban. Nah, kenapa sih? Karena kita tahu tadi ya, dampaknya, pengertiannya. Nah, kita akan mempelajari mengapa bullying itu bisa terjadi. Nah, biasanya yang pertama ada kesempatan untuk terjadinya bullying sendiri. Yang kedua, adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri atau konsep diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter agresif. Bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai. Dan yang selanjutnya, minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswinya. Kebetulan di sekolah kita pasti akan memantau anak-anak yang memang ada kegiatan yang negatif ya. Kemudian lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah. Di sekolah kita tidak ada ya premanisme ya. Misalkan geng atau kelompok yang tidak terorganisir dan tidak punya tujuan yang jelas, tidak ada geng di sekolah kita ya. Nah, sekarang kita harus lihat nih karakteristik pelaku bullying sendiri. Karakternya yaitu agresif terhadap orang lain, mungkin guru dan orang tua. Terus secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain. Terus selanjutnya memiliki pandangan positif terhadap agresivitas. Terus memiliki masalah dalam menaati peraturan dan juga hanya peduli dengan keinginannya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, dan sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, egois ya. Itu karakter pelaku bullying. Nah, lagi menunjukkan sedikit empati sama teman. Secara emosional mudah marah. Biasanya orangnya mudah marah, tersinggungan. Terus perilakunya tidak bertanggung jawab, semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Suka mencari perhatian. Dan pola perilakunya impulsif, agresif, intimidatif, dan suka memukul. Nah, penyebabnya apa? Kalau karakter tadi, terus penyebabnya anak yang melakukan bullying itu apa?
biasanya mendorong rasa percaya diri dengan menganggap orang lain tidak ada artinya. Adanya perasaan memiliki kekuasaan atau kendali, ekspresi dari kekecewaan karena menjadi korban, kebutuhan kasih sayang ya. Dia biasanya kurang kasih sayang. Terus tidak memiliki figur teladan, pernah menjadi korban juga, frustasi ya. Nah, sekarang kalau yang korban bullying karakternya seperti apa? Biasanya secara fisik kurus atau terlalu gemuk. Terlalu gemuk itu juga korban loh ya. Terus dia pendiam, memiliki kelainan fisik, budaya atau agama yang berbeda, perbedaan selera, tidak mengikuti tren, lemah, ya kan, provokatif, sering memancing amarah, itu juga dibully sama temennya. Nah, terus biasanya ciri-ciri anak yang menjadi korban yaitu menjadi lebih mudah dan sering menangis. Dia sering nangis nih. Terus sering menyendiri. Terus juga menghindar dari sekolah dengan alasan macam-macam. Terus cemas, takut, ya kan? Juga merasa lebih nyaman dan lekat dengan orang yang lebih dewasa atau orang tuanya daripada dengan temannya atau sosial lingkungannya. Nah, intervensi sendiri bullying bagi sekolah membutuhkan kerjasama ya antar manajemen sekolah, guru siswa, orang tua, dan karyawan penunjang sekolah untuk mengembangkan strategi. Jadi kita harus bekerja sama antara guru, orang tua, siswa, dan sekolah. Dalam Undang-Undang 23 tahun 2002, pasal 54 di situ, anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Jadi kalau kalian ada merasa dibully, silahkan kalian menghubungi sekolah. Kita akan melindungi kalian selama di lingkungan sekolah ya. Nah, intervensinya bagi individu sendiri menjadi anak lebih asertif ya. Jadi jadikanlah anak didik pribadi yang memiliki rasa percaya diri. Kalian harus percaya diri nih pada intinya ya. Terus kalian harus bersosial. Terus kalian harus berani intinya ya. Memberikan pendampingan pada anak korban bullying untuk mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkan juga itu. Nah, jadi stop school bullying. Stop school bullying. No to bullying. Tidak ada kata bullying. Kita semua di sini saudara. Ya, kita semua di sini saudara. Jadi saling menjaga. Oke, paham ya? Mungkin itu saja yang Ibu Dani sampaikan untuk materi BK pada kesempatan ini. Tolong jadilah anak yang disiplin dan tanggung jawab. Oke, stop bullying, pesan dari Bu Dani. Kita ucapkan alhamdulillah dulu ya, karena kita sudah belajar hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Bisa kita lanjutkan di materi selanjutnya ya. Terima kasih, tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.